Ini pointer. Oke, kita mulai ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat berjumpa lagi. Masih beri kesempatan untuk ketemu lagi. Besok kita tidak tahu ketemu apa. Ya. Oke. Mata kuliah kita adalah pengantar relativistik. Sekarang dengar mata kuliahnya? Hah? Sudah ulang pasti mulai. Yang belum? Yang baru ini belum? Kenapa dulu kami belajar di SMA? Enggak. Dari SMA. Ternyata. Tapi di SMA kan? Di IPA kan maksudnya? Enggak pernah belajar ini? Belajar. Kenapa enggak? Oke, pengantar relativistik ya. Jadi kalau di kurikulum kita itu 2 SKS, kuliahnya lebih kurang selama 2 kali 50 menit kalau di jam ada. Tapi kalau di penugasan Anda nanti bisa lebih dari itu ya. Mungkin di 2 kali ini bisa lebih dari itu. Artinya apa? Artinya tidak cukup untuk mengandalkan pembelajaran kita di kelas ini. Jadi kita butuh usaha ekstra, usaha lebih untuk paham tentang ini. Kenapa harus paham? Minimal pragmatisnya, karena sudah di pendidikan fisika maka harus paham ini ya. Kalau kamu di pendidikan biologi ya kamu tidak kuliah ini. Jadi harus paham ini ya. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa ada beberapa prosedur dalam kuliah kita, biasanya ada absen dan sebagainya. Absen silakan dicek di e-learning, nanti ada beberapa pertemuan yang ada tugas di sana. Oke? Ada yang mau ditanya sebelum kita mulai? Gimana? Kontrak kuliah. Kontrak kuliahnya kalau berhasil lulus. Ya, secara prosedural kamu tetap harus ikut kuliah, terus ikut kuliah, kerjakan tugas, kerjakan soal latihannya, ikut kuis, ikut UTS dan UAS, dimungkinkan bisa lulus. Artinya yang ikut kuliah saja kemungkinan gagal, atau apalagi yang tidak kuliah kan itu kan. Pak, aku nih punya kebiasaan kalau kuliah tidur baik, tapi bisa ngalih ke tugas, bisa ngalih ke UAS UTS. Tapi itu rasanya 1 dari 1000 orang ya. Kita kan tidak 1000 orang ya. Oke, pengantar relativistik. Ini pengantarnya. Yang sudah kenal siapa? Kapan kenal? Kapan kenal? Hah? Tahun lalu? Kapan kenal? Ya, dari sejarah kita tahu bahwa dia ini adalah salah satu tokoh perombak ilmu fisika ya. Karena ada beberapa fase di fisika itu yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum-hukum yang sudah ada. Nanti kita ya. Nah, tadi di awal kuliahnya adalah relativistik.
Kenapa harus relatif? Kenapa atau ini sederhananya ini? Kalau kita bergerak, apa alasannya kita disebut bergerak? Karena ada pindahan. Dari mana? Dari titik satu ke titik yang lain. Titik yang kita tuju itu apa namanya? Ya, acuan. Ayo. Nah, ada yang punya ide? Ini. Sip. Nah, jadi acuan. Kalau dari kasus ini ya, di sini terlihat ada seorang yang berada di dalam box yang dikasih roda. Kamu nggak usah nanya Pak, supirnya mana ya? Yang jelas ada orang di dalam roda, kemudian si roda ini bergerak. Mana tandanya Pak? Ini menunjukkan dia bergerak. Terus di sini ada seseorang lagi yang berada di luar kereta ini, di luar box ini, di pinggir jalan katakanlah. Dia ngomong apa ya? Oke. Dia ngomong bahwa kamu bergerak, ada yang di dalam, enggak, saya tidak bergerak, saya diam. Nah, dari kasus ini, mana yang kita sebut dengan bergerak? Tempo. Tapi kata ini yang bergerak, bukan bergerak. Orang yang benar Pak. Ayo, yang ini ngomong bahwa ini bergerak, kata ini enggak, aku diam. Bisa saja nanti dia yang di dalam ini ngomong, oh kamu yang bergerak ternyata. Apa contoh kasusnya? Waktu awal-awal pertama kali kita bahwa yang tidak ingin jalan. Padahal aslinya dia. Jadi kalau begitu mana yang bergerak? Si pohon-pohon yang ada di pinggir jalan atau kita yang ada di dalam kendaraan? Kendaraan. Sesuai dengan pengalamannya, dia disebut bergerak terhadap apa dulu kan ini kan? Yang ini bergerak jika dilihat dari yang dia ini kan? Terus orang di dalam ini, misalkan dia berjalan di dalam kereta ini, bisa nggak dia jalan di dalam kereta? Hah? Bisa nggak? Bisa kan? Ada yang dari Lubuk Linggau, dari ini, ada? Dari Lubuk Linggau, apa itu? Dalam naik kereta. Waktu naik kereta duduk di dalam kereta, menjalan duduknya atau jalan? Gimana dulu? Ya kalau jalan-jalan bisa menawarkan ini kan
kita bisa dikatakan bergerak meskipun berada di dalam kerangka yang bergerak juga. Jadi kita bisa bergerak di dalam kereta yang bergerak, dan kita bisa diam di dalam kereta yang bergerak juga. Artinya, ketika kita dikatakan bergerak, maka kita berubah posisi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tempat asal ini biasanya disebut dengan apa? Kerangka acuan. Tuh ya. Lebih luas lagi, misalkan bumi dikatakan bergerak terhadap apa? Terhadap matahari. Bulan itu bergerak terhadap apa? Bisa terhadap bumi, bisa terhadap matahari. Kan kita diam di bumi kan? Tapi nyatanya bumi bergerak. Jadi kita bisa bergerak terhadap bumi, bisa bergerak terhadap kerangka acuan yang lain maksudnya. Nah, semuanya itu nanti yang kerangka acuan itu biasanya disebut dengan kerangka lab. Terus apa masalahnya? Orang fisika itu selalu mencari masalah. Apa masalahnya? Ya, terus apa masalahnya ini? Itu apa? Apa masalahnya? Belum ketemu. Masalahnya adalah kalian harus lulus mata kuliah ini, kan ya? Nah, itu tadi pengantar. Ini adalah rencana pembelajaran kita selama 1 semester ini. Di sini ada capaian yang harus dibebankan kepada mata kuliah. Dan ini target kamu nanti adalah minimal 3 ini ya. Jadi mampu menjelaskan latar belakang munculnya teori relativistik, mampu menghitung beberapa konsekuensi prinsip dari relativistik tadi, kemudian mampu menganalisis gejala relativistik dari sudut pandang keislaman. Kenapa harus keislaman? Sudah tahu jawabannya kan? Karena kita kuliah di ya kan? Jadi kalau selepas kuliah ini dan ketiga ini tidak ada yang tercapai, kita kuliah di gagal, kan? Tujuan kita kuliah ini kan diantaranya adalah mampu menjelaskan latar belakang kenapa muncul relativistik tadi. Padahal hukum-hukum fisika waktu itu sudah bagus, sudah baik. Tapi kenapa muncul ini? Memang nggak kasih gawe dia ngomong fisika. Dia bagus. Ya, ada kereta yang bergerak dihitung. Wah, ini kereta bergerak. Baik, selesai sampai. Ya, ini nanti ini target perkuliahan kita. Nanti dibagikan FPS-nya ya. Supaya jadi acuan. Oh ini kuliah ini tujuannya adalah ini, gitu kan? Dengan maksud apa? Dengan maksud kamu punya rencana, punya strategi untuk ini kan? Minimal ini. Dalam waktu pendek, dalam waktu yang singkat, kamu minimal punya target untuk mencapai ini. Dalam waktu yang lebih panjang nanti harapannya kamu bisa kamu bisa ini minimal ya. Jadi kamu bisa berpikir kritis. Jadinya apa? Dengan caranya adalah kamu punya masalah, kamu mikir, aku punya solusi yang masalah itu. Nah, ini kan?
Nanti yang relativis gimana dipakai? Minimal waktu ngajar di SMA. Itu gimana? Kamu udah berangkat belanja ke warung pakai motor, kan itu kecepatan. Kalau aku kecepatannya 0,5 kecepatan cahaya, aku sambil ya kalau baca ya, kalau udah baca ancur semua itu. Ya, jadi ini minimal kita punya bukan minimal ya, ini target yang harus dicapai dalam waktu ya relatif lama. Jadi tidak bisa nanti hasilnya kamu lihat hasil yang sekarang, hasil yang yang dalam waktu pendek yang akan kamu dapatkan ini adalah angka yang dikonversi ke dalam huruf gitu ya. Itu dalam jangka waktu pendek. Tapi dalam jangka waktu panjang ya, yang dipelajari di fisika ya itu saja dari SMA sampai kuliah itu saja yang dipelajari. Terus untuk aku pak gitu kegiatan ya sampai S2 sampai S3 lah kuliah lagi dulu aku ini ya. Untuk apa berpikir kritis? Minimal. Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari sekarang minimal jangan mudah terpancing dengan isu-isu yang tak perlu di medsos. Jangan ada konten yang di-sharing di WA ikut hujan netizen. Siapa netizen? Aduh ya, minimal itu. Artinya apa? Untuk menyaring informasi, ya, untuk menyaring informasi yang sampai kepada kita, apakah ini benar atau enggak? Karena banyak video-video yang hanya mengambil potongannya saja, kemudian yang itu berujung menghujat kebencian dan sebagainya. Tapi aslinya kita tidak tahu berita itu dari mana, tujuannya apa, dibuat itu, faktanya yang seperti apa kita tidak tahu, dan kita tidak pernah menganalisis itu. Kita malah sering ikut terpancing emosi, apalagi terkait dengan ideologi dan isu-isu keagamaan misalnya. Kita sering terpancing. Harapannya yang kuliah ini dia punya kemampuan untuk berpikir kritis, sehingga yang tadi dia jadi nanti ada bedanya kamu yang tamat S1 dengan yang SMA, SD. Itu harapannya ya. Oke? Paham? Ya, akan menghitung kecepatan motor kamu untuk sampai ke sini. Aku lihat kecepatan relatifnya untuk sampai. Ya. Oke. Nah, kita balik ke sini. Jadi tadi kita katakan bahwa ketika benda bergerak, maka dia harus punya titik acuan terhadap apa dia bergerak, ya. Itu ya, itu secara umum ya. Dan di dalam fisika sering ada yang disebut dengan inersia. Di fisika dasar sudah inersia. Masih ingat? Sudah. Siapa yang tidak dapat A? Ada satu. Iya, ya dapat A. Dapat A kalau nanti? Siapa yang dapat B? Fisika dasar, inersia atau fisika dasar? Wah, kawan, dapat A ya.
Cembung ya. Ayo, apa inersia? Yang ingat atau dibicarakan di mana si inersia ini? Di mana? Ayo. Dibicarakan di mana? Oh Pak, dia adanya di bagian struktur tubuh manusia. Di kendaraan. Oh, bagian ini. Paham belum? Jangan nih. Yang lain? Pada maksudnya, apa yang pada maksudnya? Apa di sana ada tulisan inersia? Oh ya, bukan itunya. Moment inersia. Apa enggak? Dapat. Jadi apa inersia? Apa? Wah. Ayo, ingat-ingat. Pak, karena mata kuliah fisika dasar itu aku dapat D, aku sakit hatinya Pak. Jadi tak ingat lagi inersia itu, gitu kan? Apa? Ayo, ayo. Belum dapat ayo, Pak. Ayo. Mencari kecepatan dari kecepatan. Ini kan, petunjuknya di sini kan? Petunjuknya di hukum Newton yang pertama, hukum 1 Newton atau hukum Newton 1? Hukum 1, hukum 2, hukum 3 ya. Kalau hukum Newton 1, Newtonnya ada 3. Kalau hukum 1, 2, 3, hukumnya ada 3, Newtonnya deretan. Paham? Hukum 1 Newton ya. Hukum 1 Newton itu dia cerita tentang si inersia. Ada yang masih ingat persamaannya enggak? Ayo. Hukum 1 Newton. Ini hukum pertama, ini hukum kedua, ini hukum ketiga. Hukum pertama ini ceritanya tentang si inersia ini ya. Tentunya cuma ini kan. Nah, sigma x sama dengan 0. Sigma x sama dengan 0. Maksudnya apa? Hah? Tidak ada? Tidak ada gaya? Tidak ada perubahan gaya. Terus kenapa kalau gaya tidak berusaha kok? Iya. Kalau dia ganti gaya dengan kuat. Jadi si inersia ini dia cerita kelembaman. Paham nggak kelembaman? Enggak ya? Oke. Kelembaman itu adalah malas. Kalau iya malas. Jadi kalau dia diam, dia nggak kalah bergerak. Nah di situ lah, itu malas. Itu inersia. Jadi
Boleh kan nanti kamu pakai ini dalam kalau ditanya kawan, ayo kita kalau itu tugas aku lagi Indonesia. Jangan Indonesia ya. Jadi itu inersia, kemalasan. Malasnya apa? Malasnya bisa malas bergerak, bisa malas berhenti. Artinya kalau benda itu dia sudah bergerak, dia tidak bisa dihentikan. Ya, inersia. Ya, contohnya apa? Yang sudah bergerak tapi sulit dihentikan. Apa contohnya? Bisa jadi remblong, dia sulit dihentikan. Atau contoh yang paling gampangnya apa? Ada batu sebesar rumah, terus menggelinding dari gunung dan puncak gunung bawah. Nah, aku tahan di tengah itu, selesai. Itu inersia. Oke, dapat ya poinnya? Poinnya inersia ini adalah kemalasan. Kalau dia sudah bergerak malas berhenti, kalau dia sudah berhenti malas bergerak. Oke, ya. Ceritanya tentang kemalasan. Nah, itu di hukum 1 Newton ya. Bahwa kalau jumlah gaya yang bekerja pada benda itu sama dengan 0, bendanya cenderung mempertahankan diri. Atau benda tidak bergerak. Bisa nggak dia bergerak? Bisa, tapi kalau sudah bergerak tidak mau berhenti. Kan ini syaratnya, ini kan benda akan diam, bendanya akan diam atau bergerak dengan kecepatan yang konstan. Kan ini ya? Ini ya? Ini ya? Ini. Benda akan diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. Itu hukum 1 Newton. Mana ini kan inersia semua. Ini kalau nggak diam dia diam baik, kalau nggak bergerak dia bergerak baik. P-nya konstan, P-nya itu tidak, kalau dia 50 terus. Jadi manfaatkan si inersia ini, artinya berubah dari malas, dari tugas, malas kuliah, malas sekolah, untuk bergerak terus, ya. Karena kuliah itu sebenarnya tidak butuh kita. Ya, kuliah itu tidak butuh kita. Yang butuh adalah konsisten, konsisten untuk belajar, tahan susah. Balik sini ya. Jadi kuliah itu tidak butuh pintar, tapi butuh istiqomah. Iya, bukan cuma sholat Pak istiqomah, sholat dengan ada istiqomah. Cuma makan juga istiqomah kan? Nah, itu jadwalnya, jam pagi, jam 6 pagi, jam berapa di sini? Pasti lah ya, kita makan dengan gesekan ya. Nah, itu yang istiqomah ya. Jadi kuliah itu butuh istiqomah, terus menerus jangan menyerah. Kalau semester ini dapat C, besok ulang lagi. Dapat C lagi, ulang lagi. Ini ya waktu dapat C, itu. Jangan ambil dapat C kayak apa? Ya, ini inersia. Nah, kalau kerangka inersia ini ya, semuanya. Masalahnya, jadi kalau
kalau kerangka inersia adalah sesuatu ya, sesuatu yang apa? Sesuatu yang mana hukum 1 Newton itu dipenuhi di situ. Maksudnya hukum 1 Newton ini kalau dia semuanya bisa diterapkan di kerangka itu, maka itu disebut dengan kerangka inersia. Jadi kalau misalnya balik ke ini tadi, kalau hukum 1 Newton itu bisa diterapkan untuk orang yang di dalam box ini, maka kerangka inersianya itu bisa boxnya. Tuh ya. Kalau hukum 1 Newton ini bisa diterapkan di sini oleh orang yang ada di pinggir jalan ini, ya, maka ini adalah kerangka inersia. Sama? Belum ngantuk? Ya. Ya, nih, semangat ya. Oke, kalau semangat ini tugasnya. Oke ya, ini cari kerangka acuan inersia nanti. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke bagian selanjutnya ada transformasi Galileo. Siapa Galileo? Hah? Ya, siapa Galileo? Hah? Siapa? Siapa Galileo? Siapa Galileo? Ya, orang pasti kan? Kamu apa dia? Fisikawan, apa lagi? Fisikawan, terus siapa lagi? Apa? Wah. Ya, mencari ya, Galileo bisa kok ya. Yo, ini mah baca biografinya, gitu kan? Yang jelas, Galileo itu adalah salah satu orang yang kontribusi dalam banyak bidang ilmu. Apa, fisika, matematika. Jadi orang dulu itu nggak tahu. Ada yang bisa satu orang itu bisa memahami berbagai ilmu, gitu kan? Semua muslim juga sama, gitu. Kalau dulu tuh kalau masalah makan kadang itu makanan, ya. Dulu kalau ada yang bapak, dia bukan yang kamu ya. Era 80-an ke bawah, kalau ada yang sakit terus ke dokter, misalkan ke dokter, saya banyak makan ya pak, biar sehat. Ya. Kalau sekarang banyak yang datang ke dokter, aku saran dokter, pak kurang makan rendang, kurangi makan ini. Banyak makan. Ya. Oke ya, ini. Kalau transformasi apa? Apa? Perubahan. Ya. Perubahan. Contohnya apa? Contohnya apa? Transformasi suhu.
transformasi itu adalah perubahan. Dan dari situ dia bertransformasi dari bentuk robot bentuk kendaraan. Ada ya? Kalau dari sini berarti kamu sudah punya sense, punya intuisi bahwa transformasi Galileo itu dia bercerita bagaimana nanti hukum-hukum fisika itu dilihat ketika dia berubah. Apa yang berubah kerangka acuannya mengikuti apa? Mengikuti mekanisme yang dirancang yang muncul dari idenya si Galileo ini. Kan itu kan? Kenapa? Karena yang tadi yang ini. Jadi kerangka inersia tadi adalah kerangka titik acuan di mana hukum 1 Newton itu terpenuhi, khususnya hukum 1 Newton itu terpenuhi. Artinya apa? Artinya kerangka inersia itu dia menjamin nanti bahwa hukum fisika itu akan sama. Jadi kalau misalnya kelas ini kita jadikan kerangka inersia, kemudian laboratorium kita jadikan kerangka inersia, harusnya hukum 1 Newton yang ada di sini juga sama dengan yang ada di sana. Itu maksudnya. Ya. Ya, jadi hukum-hukum fisika, terutama hukum 1 Newton ini, dia harus berlaku sama di semua kerangka inersia. Jadi kalau kita menghitung kecepatan di sini sebuah benda dapatnya 5 km per jam, di laboratorium juga harusnya 5 km per jam. Misalkan seperti itu. Ya. Itu ya. Nah, dengan ada apa dengan si Galileo ini tadi, transformasi Galileo. Nah, ini ya, ini ilustrasinya kita lihat. Jadi di sini ada sebuah kerangka acuan. Kita simbolkan dalam bentuk koordinat ya. Oke, dalam bentuk koordinat. Misalkan di ruangan ini sumbu E, kemudian itu sumbu Y dan itu sumbu Z. Misalkan ya. Pak, bentuknya tidak sesuai gue. Paham nggak ini? Paham nggak? Bisa ya membayangkan bahwa ini adalah sudut yang mengarah ke sini. Ini yang ke sini, yang ini ya. Kemudian ini yang Z ya. Oke, nah ini kita tandai sebagai satu kerangka inersia. Ya. Kita tandai dengan aksen. Ya. Ini ada O aksen. Jadi titik nolnya titik O aksen. Sumbu X-nya X aksen, Y-nya Y aksen, Z-nya Z aksen. Oke, ada satu. Lanjut. Oke, bisa paham ya? Oke. Kemudian ada kerangka inersia yang lain. Kamu juga ada tadi. Juga ya? Ada kerangka inersia yang lain yang ingin menempati posisi yang sama. Sehingga dikatakan dua kerangka inersia ini berimpit. Satu posisi dua orang. Ada ya? Oke, Pak? Jadi ada dua kerangka inersia yang awalnya berimpit. Nah, kemudian karena si O aksen ini merasa terganggu, dia tidak betah, dia ditutup di bawah. Sehingga dia bergerak pindah. Ini lah itu pindah ya. Ya. Nah, ketika si O aksen ini bergerak meninggalkan si O, ada sesuatu yang menyebabkan dia berhenti. Ini bentuknya bentuk apa? Anggaplah ada sesuatu atau ada kejadian di depan sini, boom lah, karena meledak. Jadi sehingga dia tidak melanjutkan si geraknya. Ya. Oke. Dia adanya di titik P. Kalau kita ukur, koordinatnya adalah titik P. Yang kalau diukur dari si kerangka inersia O, dia X, Y, Z. Kalau dari O aksen adalah
aksen, Y aksen, Z aksen. Oke. Nah, kemudian ternyata si O aksen ini tadi dia bergerak dengan kecepatan P. Ya. Dia bergerak dengan kecepatan P atau P? P. P. Kalau ini apa? Bukan P ya? Oh, ini P. Ini F ya, bukan P ya. P ini. Jadi si O aksen ini dia bergerak meninggalkan si O dengan kecepatan P. Dia meninggalkan si O. Nah, selama T ya. Jadi dia bergerak itu kan butuh waktu kan? Dia menggunakan waktu selama T. Sehingga si O aksen ini ternyata dia meninggalkan si O ini sejauh PT. Pak Marco dari P terus muncul T jadi jarak PT. Ada jembatan. Ini jembatan kan? Ada waktu, ya kan? Kalau waktu dikali kecepatan ini. Satuan kecepatan apa? Hah? Satuan kecepatan. Hah? Satuan waktu? Waktu satu itu. Hah? Apa? Apa ya? Apa ya meter per sekon? Kecepatan meter per sekon. Satuan waktu? Sekon. Kalau dikalikan apa jadinya? Apa? Kalau dikalikan? Satuan kecepatan itu meter per sekon. Ini kata Wahyu ya. Kemudian T satuannya adalah sekon. Kalau P dikali T, apa jadinya? Meter per sekon dikali sekon, ini kan? Oh ini tidak usah pakai tinggi, nanti langsung biasaan itu. Oh bapak pakai tinggi, bapak sering ribut ini. Apa yang punya? Hah? Apa yang punya? Meter per sekon kuadrat ya? Iya kan? Iya kan? Meter per sekon kuadrat. Ini kita tulis bisa nggak ini dibuat ini ya? M-nya taruh depan M, terus ini per S bisa nggak? Mungkin apa ya? Terus ini kita buat macam ini lagi M S per S bisa nggak? Ini apa? Sekon dibagi sekon apa? Lima dibagi lima apa? Satu dibagi satu apa? Sejuta dibagi sejuta apa? Porsi dibagi porsi apa? Sekon dibagi sekon apa? Dah, ini mengimpang ini dapatnya satu ya. Nah, ini dapatnya meter ya. Meter satuan apa? Satuan apa meter? Boleh tak satuan tinggi? Boleh satuan tinggi meter? Boleh tak? Panjang itu kan waktu dia boleh kan, waktu dia tegak tinggi kan. Ya, oke, ini satuan jarak ya, ini satuan jarak. Makanya ini tadi si O aksen ini meninggalkan
apa meninggalkan si O itu sejauh P kali T. Ya. Jadi tidak dituliskan lagi ini adalah E ya. Oke. Ini ya. Ini tidak kita tuliskan lagi sebagai E tapi PT jarak yang ditempuh oleh si O aksen itu sejauh PT. Pak, bukan E lagi, bukan. Kenapa? Karena kamu mahasiswa, kali kamu nggak tulis E lagi, kamu ke situ. Iya kan? Apa? Kamu masih dianggap siswa, kamu mahasiswa kan agak sedikit. Itu. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh si O aksen ya. Oke, dia meninggalkan si O itu sejauh PT. Oke, bisa kan? Nah, kemudian kejadian si di titik P ini ketika diukur dari kerangka acuan U aksen, jaraknya adalah X aksen. Oke. Tapi ketika diukur dari O, jaraknya adalah E. Paham? Ya, apa? Apa itu? Nah, jadi ketika diukur dari E aksen, jaraknya dari O aksen, jaraknya adalah E aksen. Ketika diukur dari O, jaraknya adalah E. Ya. Oke, paham? Paham ya? E ini jarak juga. Si E aksen jarak juga. Si PT aksen itu jarak juga. Satuannya sama nggak? Sama kan? Bisa nggak dijumlahkan? Bisa kan? Bisa digabungkan ya? Oke, yang bisa digabungkan itu sapi dengan kambing. Nah, itu kan? Nah. Tapi kalau ayam sama nasi, nah bisa digabung pakai siangnya. Ayam. Oke, bisa paham ini? Nah, sekarang coba lihat. Di sini dari titik si P ini sejauh E terhadap O. Ya. Terhadap O aksen jaraknya adalah E aksen. Jarak antara O dan O aksen itu sejauh PT. Coba kamu cek apa hubungannya si E kemudian E aksen dan PT. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Hubungannya jarak. Ya. Hubungannya sama-sama jarak. Yang lain. Apa hubungannya? Itu enggak ada ini ya. Itu geometri saja. Kamu bisa lihat, kamu dengan lihat saja bisa. Itu geometri saja. Tidak ada yang spesial. Apa? Kalau Bapak punya satu garis, ini ada garis kedua, ini ada garis ketiga. Hubungan garis pertama, kedua, ketiga apa? Panjangnya sama. Oke, Bapak beda sedikit ya. Sama-sama kan? Sama-sama nih hitam ya kan? Iya. Iya, sama-sama pakai spidol gitu. Ini satu. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Apa? Apa? Kok ngomong? Ayo, apa? Yang ini dulu, pakai dulu yang ini.
garis 1 dan 2? Spidol kok ngomongin bukan garis. Ya, ini kan objeknya ini sekarang kan bukan ini. Iya. Ini objeknya ini sekarang. Ini ada satu spidol, ini spidol kedua. Nah, ya kan? Panjang spidol ini adalah hasil gabungan panjang spidol ini dengan spidol ini, kan? Gitu kan? Nah, kalau ini garis ketiga ini adalah jumlahan garis ke-1 dan ke-2. Kalau si E jumlahan si E aksen dan BD ya. Jadi si E ini adalah jumlahan si E aksen dan BD. Coba kamu tulis di atau ada yang mau berubah? Coba. Ini. Si E ini sama dengan BD plus X aksen. Awas, kamu tahu. Hasil dari gabungan atau kamu buat yang gabungan jumlahan ya. Ini jumlahan. Hasil dari jumlahan sudah ada? Sudah, ini orang ya. X ini hasil jumlahan dari X aksen yang dikirim ya. X aksen dan PT. Sudah ya. Ini bahasanya orang fisika ya, yang orang fisika ya. Bahasa matematisnya. Bagaimana menuliskan ini dengan sederhana? X sama dengan X aksen plus P. Yang lain? Ini ada titik, kamu nulis tadi. Ini ada di kamu yang habis di dalam. Nah, yang pakai titik ya? Yang pakai titik ya? Titik itu kan menunjukkan itu perkalian dot. Ya, karena di fisika dasar kan? Wah, tidak mudah kan? X sama dengan X aksen plus PT ya. Oke, nah, ini kan bahasa matematisnya, bahasa yang sederhananya. Ini kan ini ya, sigma F sama dengan 0, ini kan bahasa yang simple. Jadi kalau mengajar Newton itu enak, cuma paling lama kamu dibuat lama sejam. Kalau mau dibuat singkat, sigma F sama dengan 0, sigma F sama dengan FA, sigma F aksi sama dengan F aksi, selesai itu. Ya. Oke, jadi E sama dengan X aksen plus PT. Ya. Oke, ada masalah ini? Enggak ya? Gampang kan? Gampang. Nah, di
transformasi Galileo, nah, di transformasi Galileo ketentuannya adalah bahwa si T aksen itu sama dengan T. Ya, catatan. Di transformasi Galileo si T aksen itu sama dengan T. Kenapa? Karena tadi di awal tadi di kerangka inersia tadi menceritakan bahwa hukum fisika itu akan sama untuk setiap kerangka inersia. Di dalam hukum fisika itu ada besaran-besaran fisis. Salah satunya adalah ini T, waktu. Jadi pengukuran waktu sekarang kalau di sini ada sudah terdengar azan, ya, di laboratorium mestinya juga sudah terdengar azan karena waktunya sama. Ya. Itu ciri transformasi Galileo. Oke, nah lihat yang ini, balik ke sini. Si T itu sama dengan X aksen plus PT. Kalau Bapak tulis dalam bentuk X aksen, ini sama dengan X min PT, ya. Ada masalah ini? Ada masalah ini? Ini X sama dengan X aksen plus PT, yang ini X aksen sama dengan X min PT. Ada masalah? Nah, ya. Oke, pindahkan saja si PT ini ke sebelah sini, ya. Jadi positif, pindah ke sini jadi negatif, ya. Jadi ini, ya. Jadi X sama dengan X aksen sama dengan X plus min PT. Oke, nah ini kita punya. Kita punya ini. X sama dengan X aksen sama dengan X min PT. Ingat, kecepatan sini konstan, ya. Kecepatannya konstan, dia tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena harus memenuhi hukum 1 Newton tadi. Ya. Oke. Nah, kemudian Y aksen itu sama dengan Y. Pak, kenapa Y aksennya enggak berubah juga? Enggak. Kamu lihat kenapa dia enggak berubah? Kenapa dia enggak berubah? Y Z aksennya enggak berubah. Kenapa? Hah? Karena geraknya hanya pada sumbu X saja. Ya, si O aksen ini dia bergerak dalam sumbu X saja. Dalam sumbu Y dia tidak bergerak. Jadi kalau ada lereng, ada bola, dia bergerak ini, di bawah ini deh. Dia tidak melompat-lompat sini dah. Beda lagi kasusnya kalau dia bergerak random atau di tengah ini dari diagonal sana dan sudut sana ke sini lewat diagonal buang. X-nya berubah, Y-nya berubah, Z-nya juga berubah, ya. Oke, itu nanti untuk selanjutnya, ya. Oke, ada masalah ini? Nah, ya. Nah, terus apa Pak? Itu tadi ngomongin transformasi Galileo. Nah, kamu cek, ya. Jadi transformasi itu apa? Nanti kalau tadi sudah disinggung nanti dibuat lagi, ya. Oke, nah sekarang apa konsekuensinya pada mekanika transformasi Galileo tadi ini? Ini kan kita ambil yang simpel yang ini. X sama X aksen sama dengan X min VV. Apa konsekuensinya terhadap mekanika? Ya, ini X aksen, ini X, ini VT. Terus misalnya apa? Kita mau mengukur kecepatan dari hubungan ini, ya. Si katakanlah ini kecepatan, ya. Kecepatan yang mau diukur adalah kecepatan tiap kerangka. Tiap kerangka inersia. Artinya apa? Artinya kita harus membaginya dengan waktu ini, ya. Dengan dia akan dibagi waktu kecepatan, ya. Bahasa yang lebih cantik lagi itu mendiferensialkannya. Ada juga? Ada. Ya. U aksen itu sama dengan D X aksen
dt kan itu kan? Ya, masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Hah? Iya, masih ingat ya? Hah? Pasti ingat kamu sekarang. Ini ya, ini d dt. Nah ini aksennya apa? Aksennya ini kan? X min PT kan itu kan? Oke, ini D dt ini kan satu-satu kan? Ya distributif. Ini D PT dt kan ini ya? Dx dt apa jadinya? Hah? Kalau posisi yang berubah terhadap waktu tadi apa jadinya? Apa? Kecepatan. Posisi yang berubah terhadap waktu ini kan posisi kan? Si X aksen ini posisi kan? Si E ini juga posisi kan? Jadi kalau X-nya berubah terhadap waktu, dia jadinya kecepatan kan ya kan? Oke. Jadi si ini adalah U aksen, kemudian dx dt itu jadinya si di sini saya Pak tulisnya. U aksen itu sama dengan U min P, gitu ya. Ini kan P-nya konstan ya. Ya. Oke. U aksen sama dengan U min P ya. Atau si U-nya sama dengan U aksen plus P, gitu ya. Oke. Jadi ini menceritakan bahwa ini kecepatan yang diukur oleh kerangka yang diam adalah kecepatan yang dimiliki oleh kerangka yang bergerak ditambah dengan kecepatan kerangkanya. Paham? Tembak sudah. Paham ya? Kecepatan yang diukur oleh kerangka yang diam, jadi kan diam yang tidak ada aksennya itu diam, adalah kecepatan yang dimiliki oleh bukan bergerak, bukan, oleh orang yang ada di dalam kerangka yang bergerak ditambah dengan kecepatan kerangkanya. Nah, jadi kalau ada di dalam gerbong tadi, gerbongnya sudah bergerak, terus ada orang yang bergerak juga di dalam itu. Nah, kamu mengukur berapa kecepatannya. Nah, kamu akan menghitung bahwa kecepatannya adalah kecepatan hasil jumlahan kecepatan orang yang berjalan di dalam kerangka di dalam gerbong tadi ditambah dengan kecepatan gerbongnya. Oke? Bisa? Gitu ya? Paham? Kasih ulang ya. Ulang, kalau lupa jangan apa. Jadi kecepatan yang diukur oleh kerangka yang diam adalah kecepatan yang dimiliki oleh orang yang bergerak di kerangka yang bergerak ditambah dengan kecepatan kerangka yang bergerak. Nah itu ya. Pak, karena kalau uang di dalam itu diam aja, ya kecepatannya ya kecepatan kerangka ini ya, benar. Yang ini tahu kan? Terus apa masalahnya? Ada ya? Terus apa masalahnya? Kalau coba kamu tulis. Misalkan U aksennya ini adalah 2 meter sekot. Tulis. Nah, terus si P-nya misalnya 30 meter per sekot. Oke, berapa U-nya? 32 meter per sekot. Salah ya. Atau kamu mau menghitung kecepatan orang yang berada di dalam kerangka acuan adalah U dikurangi dengan P, kan masalah juga. Nah, jadi 32 dikurangi dengan 2, artinya 30. Nah, masalah kan? Oke, masalah kan?
Begitupun dengan percepatannya. Kalau ini kita turunkan lagi, iya, kamu nanti hati ya, nanti si U ini diturunkan. Ini kan kecepatan. Kalau kecepatan diturunkan lagi terhadap waktu, jadinya apa? Jadinya percepatan, ya, bukan kecepatan, ya. Percepatan, ya, perubahan kecepatan terhadap waktu, ya. Kalau perubahan posisi terhadap waktu itu kecepatan. Ya, kamu mau pakai motor dari 50 km per jam jadi 60 km per jam, nah itu perubahan kecepatan. Nah, itu namanya dipercepat. Oke, nah ini ya. Tuh, nah akan kita dapatkan bahwa kenapa mana P-nya? Ini kan? Kemana P-nya? Kenapa P? Ini kan masih ada P. Yang di aksen tadi ini ada P, Pak. Nah, P-nya hilang. Terus kenapa P-nya hilang? Kenapa P-nya hilang? Padahal ada P di sini. Kenapa? Karena P ini kecepatannya konstan. Dia tidak berubah kecepatannya. Kecepatan gelombang api. Relatif konstan, ya. Walaupun kalau dia mau berhenti dia akan direm, gitu kan? Kalau dia sudah berjalan itu relatif konstan kecepatannya, ya. Oke, jadi kecepatannya konstan artinya tidak berubah. Kalau dia berubah, jadinya apa? Kalau dia konstan tidak berubah, jadi kalau dipaksa berubah jadi nol, tidak berubah, tidak berubah lagi. Nah, jadi si P ini dia akan jadi nol, ya, karena dia konstan. dp/dt yang konstan itu terhadap waktu, perubahan yang konstan itu akan jadi nol, sehingga kita punya A aksen sama dengan A. Jadi percepatan yang dialami oleh orang yang ada di dalam kerangka yang bergerak sama dengan percepatan orang yang berada di dalam kerangka yang diam. Oke, masalah di sini, ya. Sejauh ini tidak ada masalah. Oke, itu lagi ya. Oke, nah kita lihat di sini. Balik di sini tadi. Ini adalah kecepatan yang diukur oleh kerangka yang bergerak. Oleh orang, ya. Oleh orang yang ada di dalam kerangka yang bergerak. Ini dalam kerangka yang diam. Ini kecepatan kerangkanya, ya. Nah, di elektromagnet itu diketahui melalui perhitungan, melalui eksperimen, ya, melalui eksperimen diperolehlah bahwa kecepatan cahaya itu nilainya berapa? Berapa kecepatan cahaya? Berapa? Aku udah perhatikan dari sana. Berapa? Aduh, apa-apa ulangan ini. Berapa? 3 kali 10 pangkat? Iya, jadi kecepatan cahaya ini 3 kali 10 pangkat 8. Ya. Dan waktu itu dia diketahui sudah konstan, tidak berubah lagi, dan sebagai kecepatan yang paling besar. Jadi artinya apa? Tidak ada kecepatan yang bisa melebihi kecepatan cahaya. Ada persepsi itu, ya. Oke, ingat dalam persepsi itu, ya, bukan dalam persepsi yang lain. Jadi tidak ada kecepatan yang bisa melebihi dari kecepatan cahaya. Baik orang yang ada di dalam kerangka yang bergerak ataupun orang yang ada di kerangka yang diam. Oke? Ya, tidak ada. Kalaupun ada nanti istimewa, karena dia yang mengusulkan ini, ya. Jadi kecepatan cahaya konstan dan ini sama untuk semua kerangka acuan. Jadi di bumi maupun di bulan kecepatan V sama.
Itulah kecepatan maksimum, nggak ada yang bisa. Ya. Nah, balik ke sini. Ini adalah kalau dari sini ya, dari rumus ini adalah kecepatan cahaya yang diukur di kerangka yang bergerak. Ini adalah kecepatan cahaya yang diukur di kerangka yang diam. Dan ini adalah kecepatan kerangka yang bergerak. Oke? Ya. Nah, sekarang si C sama dengan C aksen plus V, ya. Jadi si C aksen ini sekali lagi adalah kecepatan yang diukur oleh di dalam kerangka yang bergerak. C ini adalah kecepatan cahaya yang diukur di kerangka yang diam. V ini adalah kecepatan kerangka yang bergerak. Aneh nggak ini? Aneh nggak? Aneh itu Pak, aku udah selesai ini. Aneh nggak ini? Nah, aneh apa? Tadi kecepatan cahaya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 dan itulah kecepatan maksimum. Ya kan? Kalau maksimum ada nggak yang lebih dari itu? Nggak ada kan? Ada yang lebih kan? Lebih satu Pak? Nggak boleh. Pak, lebih setengah nggak boleh, gitu ya? Jadi fix 3 kali 10 pangkat 8, tidak boleh lebih lagi. Kalau C ini, nah lihat, kalau C ini adalah kecepatan cahaya di kerangka yang bergerak, sementara V ini adalah kecepatan kerangka yang bergerak, artinya berapa nilai C ini? Lebih besar atau sama dengan C? Nah, ini nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Oke, ini katakanlah 300 meter per sekon. Berarti C ini berapa? Lebih besar dari 3 kali 10 pangkat 8 atau sama? C ini 3 kali 10 pangkat 8, gitu ya. Ini 300 meter per sekon, gitu kan? Ini meter per sekon juga ya satuannya. Oke, ini. Nah. Sekarang C-nya berapa jadinya? 3 kali 10 kenapa? Yang ini tidak sama kok. Hah? Kesiannya ini tentang ada kecil ini kan? Atau fungsinya Pak terlalu kecil, oke lah kita buat misalnya ini kalau ini 3 kita buat 0,5 kali 10 pangkat 8. Pangkatnya kan sudah sama, ya kan? Artinya bisa dijumlah kan 3,5 kali 10 pangkat 8 kan? Ini si C yang ini. Lalu apa masalahnya dengan kecepatan cahaya tadi? Melebihi kecepatan cahaya tadi maksimal 3 kali 10 pangkat 8. Sementara ini dapatnya lebih dari 3 kali 10 pangkat 8. Nah, kan itu kan? Nah, itulah masalahnya. Dari awal tadi ya, bahwa si transformasi Galileo itu tidak bisa diterapkan di kasus elektromagnet, di kasus kelistrikan dan magnet. Tidak bisa. Kenapa? Karena ini terjadi penjumlahan kecepatan yang hasilnya melebihi kecepatan cahaya. Padahal di waktu itu diketahui kecepatan yang paling besar itu adalah kecepatan cahaya. Tidak ada yang bisa lebih dari itu lagi. Ya. Nah, tahu ini soal ya. Jadi untuk kasus ini, untuk kasus benda yang mempunyai kecepatan hampir mendekati kecepatan cahaya, maka kita tidak bisa lagi menggunakan transformasi Galileo. Kita butuh cara pandang lain untuk menyelesaikan ini. Ini kan masalah nih. Nah, ini masalah ini. Masalahnya apa, Pak?
masalahnya C yang lebih besar dari kecepatan cahaya. Itu masalahnya. Artinya apa? Kamu boleh silakan merubah apa saja, tapi C-nya jangan berubah. Nah, itu kan simpel ya kan? Ya. Oke. Sampai situ ada masalah? Ada yang ditanya? Ya, ini di hasil perbincangan kita hari ini. Jadi yang pertama, transformasi Galileo itu dia tidak bermasalah di mekanika Newton. Mana ciri mekanika Newton? Kecepatannya tadi ya tidak jauh lebih kecil dari kecepatan cahaya. Itu mekanika Newton. Ya, 100 km per jam, nah, itu masih kecil ya. Itu masih bisa diselesaikan dengan mekanika Newton. Ya. Tapi ini akan jadi masalah ketika P-nya ketika diterapkan di elektromagnet. Kenapa? Menyebabkan kecepatannya itu lebih dari kecepatan cahaya. Itu transformasi Galileo. Itu masalahnya ya. Nah, kemudian selanjutnya kan belum selesai kuliah ya. Kalau tidak ketemu selesai sudah kuliah. Tapi kan belum ketemu kan? Jadi nanti akan kita lihat apakah transformasi Galileo ini tidak sesuai dengan hukum fisika waktu itu, ya. Apakah C yang harus diubah? Oh, kalau macam itu, cak mana supaya transformasi Galileo berubah bisa diterapkan? Itu ubah B, nilai C, ada, ya. Ayo kita tambah-tambah dikit apa? Insting berarti lagi. Nah, itu ya. Jadi ada dua opsi. Transformasi Galileo yang harus diubah, apakah nilai C yang harus diubah ya. Oke. Nah, tambahan lagi ya, silakan dicari artikel ilmiah dari jurnal yang membicarakan terkait dengan transformasi Galileo ya. Oke, ada masalah? Dikumpul tugas-tugasnya. Ya, dituliskan di mana saja, yang penting Bapak bisa belajar ya. Ya. Jangan lupa tugasnya saya tulis di hati saja. Ya. Oke, masalah? Ada yang tanya? Kalau tidak ada, minggu depan insya Allah kita bicara Excel, kemudian transformasi log N ya. Oke? Ada masalah? Enggak? Yakin? Ya? Hah? Kumpulan tugas. Kumpulkan secepat. Siang ini boleh? Boleh ya. Ya? Wah, makan dulu. Nah, oh, juga. Besok boleh? Boleh. Wah, ada tugas lain. Relatif yang kumpulan tugas itu biasanya normalnya 1 minggu setelah perkuliahan. Nah, itu kan? Kumpulan ya, kumpulan. Dan jangan dijadikan beban ya. Serius Pak. Kalau tugas-tugas semua itu kamu jadikan beban, kamu tidak dapat apa. Walaupun nanti selesai katakanlah dapat A, kamu tidak akan dapat apa. Kalau dalam sanad keilmuan itu biasanya kamu tidak dapat berkahnya, ini ya. Jadi nikmati saja kuliahnya, tugas-tugas yang dikerjakan, manut dengan apa yang dikatakan dosen ya. Ada jawabannya nih. Kalau apalagi dalam konteks kesucian, kamu akan disuruh mengerjakan sesuatu yang itu tidak masuk akal oleh kamu. Tapi karena posisi kamu adalah sebagai murid, kamu akan tetap mengerjakannya. Itu dalam konteks kesucian ya. Dalam konteks tahu, ya, jadi kamu tidak tahu alasan yang mengerjakan, tapi kamu tetap mengerjakan. Pada akhirnya nanti kalau gurunya sudah ada, gurunya meninggal, baru kamu jadi ya.
Kan seperti itu, cerita-cerita wali, cerita apa, cerita-cerita kiai kan seperti itu kan. Tapi ini enggak gitu kan. Tugasnya realistis. Enggak aneh-aneh kan. Masuk dia ke orang enggak. Pokoknya balik ini kamu cuci kaki bapak. Enggak ada. Enggak ada kan ini. Jadi kerjakannya. Oke, terima kasih. Sampai sini bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalau mau keluar. Yang cowok kalau kita kasih dulu ya.